Kasus sengketa tanah antara para petani di Desa Pundenrejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, dengan PT Laju Perdana Indah atau LPI seakan jalan panjang tanpa titik temu. Kasus yang perdana muncul pada tahun 2023 ini sempat terangkat pada tahun 2018 dan kini kembali memanas. Berdasarkan hasil penelusuran tim bedah opini Lingkar TV, sengketa lahan dipicu peristiwa pada Senin 16 Maret 2020, di mana pada saat itu lebih dari 30 pekerja PT Laju Perdana Indah atau LPI yang dikawal oleh oknum dari aparat keamanan diduga melakukan perampasan dan perusakan tanaman petani di tanah yang telah dikelola petani Desa Pundenrejo sejak pasca kemerdekaan. PT LPI yang merupakan pabrik gula pakis berlokasi di Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati tersebut mengaku mempunyai hak guna bangunan dan berlaku hingga 2024 mendatang. Hal itulah yang menjadi dasar PT LPI melakukan pemagaran di tanah yang dikelola petani Pundenrejo tersebut. Padahal lahan seluas kurang lebih 7 hektar tersebut telah dikelola oleh 86 kepala keluarga warga Desa Pundenrejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati selama 20 tahun lebih untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka selama ini. Sudah beberapa kali para petani di Pundenrejo menempuh jalur hukum atas sengketa tanah yang membelitnya, mulai dari pelaporan-pelaporan dan audiensi ke Kementerian, Komnas HAM, dan Kanwil BPN Jawa Tengah. Namun permasalahan ini pun tak kunjung selesai. Terakhir Selasa 23 Maret 2023, petani Desa Pundenrejo kembali mendatangi kantor BPN Pati untuk menyuarakan tuntutan agar hak guna bangunan PT LPI yang berakhir pada tahun 2024 mendatang tidak diperpanjang. Perjuangan panjang para petani ini tentu merekam banyak cerita dan air mata. Inilah bedah opini. Perjuangan panjang warga Pundenrejo mempertahankan lahan pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Indonesia? Jumpa dengan saya Nailin RA dalam acara Bedah Opini di Lingkar TV. Perjuangan panjang petani Pundenrejo untuk mendapatkan hak-haknya sangatlah panjang sekali. Nah, di sini kita akan membahas perjuangan para petani Pundenrejo ini dalam memperjuangkan lahannya yang saat ini dikuasai oleh PT LPI Laju Perdana Indah. Sudah bersama saya di studio Lingkar TV ada, kita sapa dulu Bapak Suryanto. Beliau adalah petani penggarap, nggih. Dan di sebelahnya ada Bapak Supiyadi. Beliau mantan Kades sejak tahun 75 hingga tahun 1990. Dan di sebelahnya lagi ada Ibu Sulas. Beliau adalah salah satu warga yang juga merupakan petani yang melakukan penghadangan ketika terjadi perusakan lahan petani. Dan di sisinya ada dari LBH pengacara publik ya, Bapak Fajar M. Andika FSH. Baik, kita mulai dari warga dahulu ya Pak G. Mungkin bisa diceritakan sebenarnya apa yang terjadi ini antara petani Pundenrejo ini dengan PT Laju Perdana Indah atau yang dikenal masyarakat dengan PG Pakis. Ya monggo, sinten yang ya monggo. Begini kronologinya, jadi tanah tersebut asal-usulnya itu kan dari bekas penjajahan Belanda, di mana dikuasai oleh seorang namanya pengusaha Cina dan akhirnya dinasionalisasi tahun 1958-59. Setelah dinasionalisasi tanah tersebut, sebelumnya dinasionalisasi tanah tersebut digarap oleh warga petani di Desa Pundenrejo. Sudah lama sekali. Tahun 58-59 ada nasionalisasi, sehingga nasionalisasi itu nanti setelah itu tanah tersebut bisa digarap rakyat sampai tahun 61 PG Pakis baru dulu itu atas nama PT Rumpun Diponegoro itu berdiri tahun 1961. Tanah tersebut masih digarap oleh warga petani Pundenrejo.
Setelah rame-rame dengan ada peristiwa G30 PKI tahun 1965, warga petani dihalau, digurak, di PKI kan oleh petugas pada waktu itu, saat-saat itu, sehingga petani tidak menggarap. Setelah itu tanah tersebut dikuasai oleh pabrik pakis yang namanya PT PG Pakis Baru dulu, namanya PT baru ya. Tahun berapa itu Pak kira-kira Pak? 1991 ya sampai 1999. Nah, PT Pakis Baru itu berhubung perusahaan itu harus punya alma mater namanya PT PG Pakis Baru, diganti namanya PT Babim Undip. PT Babim Undip diganti PT Babim Undip. PT Babim Undip ini mengajukan permohonan kepada pemerintah karena tanah tersebut adalah tanah negara yang pada waktu itu tahun 1973 dari PT Babim Undip itu mengajukan permohonan tanah tersebut dilola menjadikan investment dengan perumahan PT Babim Undip tadi, Pak. Jadi dulu itu sejarahnya itu PG Pakis Baru ya, terus diganti PT Babim Undip, Pak. Jadi ada karena apa? Dia kan harus punya punya apa namanya? Punya payung hukum. Jadi tanah negara yang harus untuk usaha itu harus ada payung hukumnya yang namanya PT. Ya, PT-nya itu namanya PT Babim Undip tadi. PT Babim Undip itu tadi pada waktu kami ketemu dengan Komnas HAM sudah saya tanyakan, apakah Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 masih berlaku? Masih berlaku. Oke. Apakah peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2010 itu masih berlaku? Masih berlaku. Atau apakah peraturan pemerintah nomor 46 Mas? 4696 masih berlaku? Berlaku. Kalau berlaku, pertanyaan saya begini. Tahun 1973 sampai 1994 itu kan tidak ada bangunannya, padahal status tanah tersebut hak guna bangunan, tapi tidak ada bangunannya. Padahal kalau yang tahu persis adalah dari pihak terkait, yaitu dulu agraria, Mbak, sekarang kan BPN. Iya. Yang tahu kan BPN, undang-undangnya atau peraturan pemerintahnya kan yang tahu malah lebih banyak. Kalau petani kita kecil-kecil ini kan malah tidak tahu. Saya begitu kan pada waktu kita ketemu di Komnas HAM itu. Bahwanya kalau itu masih undang-undang masih dipakai, pertanyaan saya begini. Kapan PT Babim Undip itu bisa muncul atau terbitnya PT Babim Undip sertifikatnya itu kapan? Dari pihak BPN Pati bilangnya saya tidak tahu, Pak, karena saya baru menjabat 3 bulan atau 3 minggu. 3 minggu. Begitu juga Pak, tanggal 27 Januari bulan 1 tahun 2020 ya. Konfirmasi ke BPN-nya. Ke Komnas ya, Mbak, datang di Kabupaten Pati. Waktu itu yang ada Pak Sekda yang sudah pensiun itu, terus Komisi 1 DPRD Pati ini namanya Pak Bambang Susilo ya, Le, ya. Terus badan Kabag Hukum, sekarang kalau saya kuno si Kabag Hukum, sekarang istilahnya apa saya tidak tahu. Ya masih Kabag Hukum. Kabag Hukum. Terus BPN Pati ya waktu itu. Yang tadi bertanya yang baru menjabat 3 bulan itu tadi siapa? Dari BPN. Dari BPN-nya mengatakan itu, sehingga tidak tahu kronologi dari tanah tersebut. Nah, saya jebak, Mbak. Saya jebak. Jadi gini, dari BPN, kapan PT Babim Undip ini muncul sertifikatnya? Betulkah 1994 sampai 2024? Betul. Dari Pak Sekda mengatakan betul. Dari dari BPN mengatakan betul ya. Terus dari DPRD betul. Kabag Hukum Kabupaten Pati betul lah, betul. Semua betul, silahkan. Saya punya bukti ini bahwa
Sertifikat ini 1973 sudah ada. Sudah ada. 1973 Sudah ada PT Bapim Undip. Yang Bapim Undip itu. Iya, yang dari Bapim Undip. Padahal yang namanya tanah negara yang diajukan untuk hak bangunan itu harus maksimal 5 tahun. Apabila tidak ada bangunannya, dari agraria atau pertanahan tersebut harus ada peringatan. Kalau enggak, terus pertanyaan saya, betul Pak Sekda, betul 1994, 2024 betul. Semua betul semua, betul. Saya punya alat bukti ini. Buktinya tahun 1973 3 sampai 194. 1973 sampai 1994. Berapa tahun? 22 tahun. Tidak ada bangunannya. Katanya tadi Undang-Undang Pokok Agraria masih pakai. Sekarang nggak. Nah, oke. Terus sejak kapan ini kan itu udah berlangsung lama, tapi sejak kapan permasalahan ini mulai memanas antara PT LPI ini dengan warga penggarap tadi ya, penggarap lahan dari Desa Pundenrejo Ya, itu? jadi gini, Mak. Setelah itu ya itu kan saya diuyah-uyah oleh PT LPI terus ya, Mbak Yuri ya, diuyah-uyah. Nah, pada tahun 199, ya 199, pabrik pakis padi itu Tayu itu sudah bangkrut, sudah tidak berfungsi, dah kocar-kacir. Lah saat itu tanah itu nganggur, perso nganggur ya. Nah, tidak tergarap itu, wah apa Mbak Suri? Pohon-pohonane grumbul itu luar biasa. Lah warga kono takok iki piye ya iki. Lah dadi babati. Endi sing wani dicokot ula, berani dicokot ular ya untuk ombo. Nek ora ya wong babat-babat ya, Mbak. Ah, babat-babat. Setelah itu digarap 199 akhir sampai 2020 ya Mbak Suri digarap rakyat. Nah ini proses inilah Mbak yang sangat petani kita itu diintimidasi, dipanggil dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jadi Intimidasinya dalam ragam apa aja, mungkin bisa diceritakan intimidasi ini yang nanti dilakukan petani ya? yang tahu. Ini biar saja. Jadi saya monggo. Jadi saya tak anu terus ya. Jadi ini biar pengen perso kronologinya. Padahal tanah negara ini kan untuk mengajukan permohonan itu harus lewat PT Bapim Undip tahun 2001 dijual dengan PT LPI, ya, dijual PT LPI, oke. PT LPI 2001 dijual PT LPI tetap masih digarap oleh petani. Nah ini nanti biar tahu Mbah Suri yang 2021 tetap mulai 199 sampai 2000 sampai 199 2000 kan anu tambah babat-babat durung ono hasilnya tambah. Nah, setelah itu baru ditanami 2000 lah, pas tahun 2000 mulai ditanami sampai 2020. Jadi ya banyak anu perjuangan petani-petani ini ya. Jadi setelah itu 194 saya tanya juga, pada waktu itu saya dipanggil di Kabak pemerintahan waktu itu Pak Kusmari kabaknya. Saya tanya Pak Kusmari, penjenengan manggil saya itu dasarnya apa? Ini. Nah, sekarang kalau seperti ini gimana? Oh iya betul. Nah, terus dari kembali lagi pada waktu itu Pak Sekda saya tanya, Komnas HAM membenarkan. Komnas HAM bilang gini, apa betul itu 1973 Komnas HAM-nya? Iya betul Pak. Ya ini saya punya alat bukti ini. Saya bacakan ya ini. Oh iya sudah. Jadi tahun 2001 ya sudah dibeli oleh PT LPI Mbak sekarang itu. Iya. Terima kasih Pak. Kita udah bisa menangkap substansinya. Nah, tadi sempat disebutkan di awal ada intimidasi dari PT LPI ini tadi. Mungkin bisa diceritakan intimidasinya itu semacam apa? Mungkin Bu Sulas bisa menceritakannya. Kalau intimidasi tidak tahu, dia ini tahunya nanti mengrusak. Intimidasi ya kita dipanggil lah Pak. Ini saja dipanggil. Ya, mungkin bisa ceritakan intimidasi yang dilakukan, yang diterima dari yang diterima petani ini apa aja? Lewat kepolisian. Lewat kepolisian. Ya. Jadi menggerakkan aparat. Nah, ya aparatnya. Monggo Mbak Suri. Mbak Suri mulai dipanggil kan tahun 2002 Pak Dewa DPR Padi ya. Nah, ya tahu Mbak Rahma, LBH-nya Mbak Rahma tahu.
Ya, Jadi gitu ini ya. intimidasinya berupa beberapa kali dipanggil di kepolisian itu. Intinya untuk apa permintaannya dari? Kita diusir. Oh, diusir untuk berhenti menggarap lahan Ya gitu tersebut. tujuan. Tapi selama itu petani tetap menggarap. Nah, Masih garap. puncaknya sampai Sampun tahun 2020 terjadi pengerusakan itu. Mungkin bisa diceritakan tuh pengerusakannya itu seperti apa. Ini kan Bu Sula adalah salah satu orang yang pertama kali menghadang ya. Itu mungkin bisa diceritakan awalnya. Yaitu ada tanaman itu apa tuh singkong, ada tanaman kacang, segala macam tanaman itu dirusak semuanya, tapi disuruh pergi, tapi saya enggak pergi, saya masih hadir aja. Merusaknya menggunakan alat Ya, atau alat-alat. Ya, orang-orang itu saja. Ada apa luku, terus pokoknya traktor ya, ada traktor, terus itu tanaman ditebang semua. Terus saya tetap menghadang, saya sampai mati-matian di situ. Menghadang Iya, sama anak-anak itu semuanya ya. ini tadi Ya, yang bertahan. untuk memperjuangkan tanah itu. Tanah tersebut yang memang sebenarnya tanah tersebut kan tuh sebagai mata pencaharian dari utama dari petani-petani penggarap ini ya. Iya. Terus setelah terjadi seperti itu, kan otomatis lahannya tidak bisa ditanamin kembali ya Bu ya. Petani udah nggak bisa mengerjakan, terus gimana kesehariannya nasib itu dari sejak tahun 2020 hingga saat ini 2023. Nah, itu Yaitu sama resah, petani-petani sama resah itu udah. dari pemerintah apa ada perhatian khusus atau gimana? Ya nggak ada kalau dari pemerintahan itu ya, kalau dari Bapak Kepala Desa itu dukung sama LPI, nggak dukung sama rakyat. Berarti nasib petani ini gimana? Itu sekitar ada 86-an petani ya yang menggantungkan diri dari hasil tersebut. Terus nasibnya sekarang gimana Pak? Mungkin bisa ceritakan yang dari petani-petani yang sekarang tergusur dan tidak bisa menggarap lahannya kembali itu gimana? Ya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau Suryanto mereka berbagi memang sejarah daripada dari hasil-hasil masalah pertanian. Setelah itu saya itu pernah dipanggil sama polisi. Di waktu itu saya mulai tahun 2000 tahun 2000 itu sudah saya mengelola tanah itu, karena tanah itu pas sebagian setelah pas kosong. Dari kosong itu pabrik gula pakis itu setelah itu bangkrut, tutup, kosong lah itu. Terus ada teman-teman kocok-kocok petani itu mau menggarap tanah itu tapi tidak berani menggarap kalau ada ramai-ramai itu ya. Terus saya itu dulunya tidak punya di situ. Saya bilang sama teman-teman itu kalau dikasih saya tanamin itu. Terus akhirnya saya dikasih, terus saya tanamin itu kan ada pro dan kontra dari pihak PT Bapimundip, dari pegawai pabrik pakis Ada itu. nggak dari sana kompensasi untuk petani gitu kan? Karena ini kan tadi yang mata pencariannya adalah menggarap, tiba-tiba nggak boleh menggarap, itu ada nggak? Nah, gitu. Iya. Lah di waktu ndak digarap itu mulai tahun 2020 itu mulai ndak digarap karena ada konflik. Sebelumnya itu saya pernah dipanggil kepolisian di Tayu itu, di kepolisian Tayu itu 4 kali, terus sampai di Pati juga ya 2 kali, terus di Semarang juga 1 kali. Ya bilangnya ditanyai gini, yang tanyanya itu namanya Pak Surya betul ya, Pak Suryanto betul Pak. Lah kamu yang menggarap tanah pabrik PT Bapimundip. Iya. Ya betul Pak, tapi enggak punyaannya PT Bapimundip itu tanah negara saya gitu. Saya berani mengelola itu betul-betul tanah negara. Loh kok kamu bisa bilang tanah negara? Ya Pak, tanah itu betul-betul tidak ada letter C-nya karena sudah saya cari di desa dan saya tanyakan di kepala desa, tidak ada letter C-nya. Terus di BPN Pati juga tidak ada letter C-nya. Terus di Kanwi Semarang juga tidak ada letter C-nya. Maka saat itu saya berani bilang kalau tanah itu tanah negara. Begitu. Terus ini tadi
pertanyaan saya belum terjawab ya. Ada nggak dari PT LPI itu mendatangi petani untuk memberikan kompensasi mungkin atas ganti rugi tanah yang sudah digarap selama ini, atau mungkin menawarkan, oh nggak usah garap tani aja tapi ikut kerja di pabrik kami aja untuk mata pencaharian pengganti gitu? Ya, jadi ada kronologinya gini. Jadi petani penggarap itu ada yang pro dan yang kontra. Jadi ada dua versi. Pada waktu itu dari pihak petani kan dioyak-oyak terus, oyak, tetap mempertahankan saja. Akhirnya apa? Dari yang pro oleh PT LPI itu mau istilahnya ditaliasih. Iya. Ditaliasih. Jumlahnya kalau tidak salah 32 orang. Iya, 36. Dari 86. Enggak, dari jumlah 100 berapa? Oh, 100. Ya, 100 lebih. Iya. 100 lebih, tapi yang mau dikasih tali asih 30. 6. Jadi sisanya yang tidak mau itu 86. Nah, segini ceritanya. Kalau dia dikasihkan pada waktu kan gini, Mbak. Pada waktu itu ada instruksi bupati katanya. Ya, pada waktu Komnas HAM kan tak meleh-meleh. Ada instruksi bupati dalam surat edarannya itu bahwa petani mendapat diiming-imingi lah. Kita kan wis tuwek ya. Diiming-imingi seperti ini ya saya tidak mau. Oh, itu taktik-taktik tak, saya tidak mau. Nah, tapi bupati instruksi tiap satu petani dikasih apa itu namanya tali asih atau apa istilahnya itu 5 juta. Ya oke. Wah, ada yang kontra dan ada yang tidak mau. Nah, setelah itu kita mendatangkan Komnas HAM itu. Nah, saya tanya kepada waktu itu, Pak, ini dana ini dari PT LPI, dari perusahaan atau dari Pemda? Itu dari perusahaan, kok ada instruksi bupati. Kalau instruksi bupati kan mesti DPR-nya juga ada, jadi dananya dari daerah mungkin enggak. Nah, saya mancing seperti itu. Setelah saya pancing seperti itu, enggak omong. 5 juta ini sebagai acuan warga sing ngepron kepada LPI tadi. Tapi kami dengan Mbak Suri ya Mbak Suri, saya akan mencoba. Saya tahu persis perusahaan LPI Pakis itu kan sahamnya sekian persen dari PT Indofood, saya juga tahu, sudah tahu. Akhirnya saya mencoba. Hari ini juga petani siap tidak 5 juta tapi 10 juta. Dan ini ya Mbak Suri. Nah, ada 10 juta. Pasti dia tidak mau. Nah, kalau tidak mau ya sudah. 86 KK tidak mau diganti rugi. Nah, yang dasar saya halus, yaitu kalau 5 juta saya tidak mau, tapi kalau 10 juta kami siap mundur. Hanya taktik, Mbak. Tapi pasti dia akan mau. Itu saya garis, Pak. Saya kan sudah tahu kelemahannya. Baik dari pusat, dari bawah itu saya kan sudah tahu. Oh, tidak mau tak akhirnya. Nah, tidak mau. Loro hati ini, Mbak. Loro hati ini wong sing 36 memang diringkus. Tak dikai duit nang balik desa ya. Nah, sisanya tidak mau. Nah, koordinasinya Mbah Suri ini. Nggak, jangan. Karena apa? Itu tanah negara. Kok diganti rugi, dasar hukumnya apa? Ilegal hukumnya apa? Nggak ada. Kita harus tetap kembali kepada rakyat. Karena tidak sesuai dengan keperuntukannya. Hukum kan bilang begitu toh. Hukumnya ini. Oke, baik. Nanti kita akan kembali lagi pemirsa dengan narasumber kita yang kedua, yaitu dari LBH. Tapi kita akan kembali setelah jeda pariwara yang berikut ini. Ramadan penuh berkah. Sambut datangnya bulan suci Ramadan. Spesial program sejarah Islam menambah pengetahuan Anda mengenai kisah-kisah Nabi dan para sahabatnya. Sinema Islami yang saran akan nilai-nilai keislaman. Menemani istirahat siang Anda bersama musik religi, musik masa kini penyejuk hati saat bulan Ramadan. Menyuguhkan serba-serbi Ramadan yang meramaikan momen Ramadan Anda bersama keluarga. Program Kultum Spesial Ramadan yang menemani Anda jelang berbuka puasa. Mempelajari keseharian Rasulullah melalui program Hadis of the Day.
menghadirkan informasi terkini seputar arus mudik Lebaran di Jawa Tengah yang dapat menemani Anda selama perjalanan mudik ke kampung halaman. Ramadan penuh berkah, bersihkan hati di bulan yang penuh ampunan. Oke, kembali lagi bersama saya Nadine RA dalam acara Bedah Opini dengan tema Perjuangan Panjang Petani Punden Rejo. Jadi sebenarnya kita di sini juga sudah mengundang dari PT LPI dan dari BPN-nya pula, tetapi dua instansi tersebut tidak dapat hadir pada siang hari ini. Nah, kita doakan saja semoga bisa hadir di kesempatan yang berikutnya. Kembali lagi ke studio. Nah, ini sudah bersama saya dari LBH Semarang ya, Pak Fajar M. Andika FSH. Jadi ini adalah pengacara yang mendampingi dari petani Punden Rejo ini. Mungkin bisa diceritakan lebih dahulu Pak, ini sejak kapan LBH mulai masuk dalam kasus ini dan ikut mengawal petani Punden Rejo? Oke, baik. Selamat siang. Perkenalkan saya Dika dari LBH Semarang. Kami pendamping warga. LBH Semarang itu sudah masuk atau sudah mendampingi membersamai warga itu sejak tahun 2000, karena pada saat itu beberapa titik di Jawa Tengah itu banyak mengalami konflik agraria yang sama, termasuk di Punden Rejo. Maka LBH Semarang bersama dengan warga bersama-sama untuk memperjuangkan hak atas tanah dari warga Punden Rejo. Jadi LBH Semarang itu punya visi atau punya ideologi working bantuan hukum struktural. Ini berbeda dengan LBH-LBH yang lain. Jadi bantuan hukum struktural itu kasus-kasus yang kita dampingi itu adalah kasus-kasus yang di dalamnya ada unsur struktural menimpa masyarakat seperti petani, nelayan, kemudian buruh yang tertindas, yang mana itu akibat dari korban kebijakan. Nah, terus kemudian ada bantuan hukum struktural itu. Kita bekerja bersama warga, tidak kemudian warga menyerahkan semuanya ke LBH Semarang. Tapi kita di sini adalah bersama untuk memperjuangkan hak. Oke, kalau dilihat dari sudut pandang hukum sendiri dalam kasus petani Desa Punden Rejo melawan PT LPI ini, apa sih sebenarnya pasal yang dilanggar? Nah, yang menarik ini sebenarnya kalau misalkan kita merujuk pada peraturan yang global di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 mengamanatkan bahwa bumi, air, sumber daya, tanah itu merupakan dibuat atau ada untuk kesejahteraan masyarakat. Pada saat itu orientasi hukumnya adalah pemerataan. Jadi kemudian melalui UU PA diturunkan lagi, dispesifikan lagi bahwa UU PA ini peraturan yang punya unsur atau punya nilai agar bagaimana caranya masyarakat, terutama petani, itu dapat berdaya dengan tanah-tanah yang sudah dikuasai dan sudah dimanfaatkan oleh mereka. Jadi porsi tanah-tanah yang sudah dikuasai dan dimanfaatkan itu seharusnya dimiliki oleh masyarakat, karena masyarakat yang lebih membutuhkan, dan konsep aturan pada saat itu orientasinya adalah pemerataan. Bagaimana masyarakat bisa berdaya terhadap sumber daya yang mereka kelola, mereka manfaatkan, mereka kuasai. Nah, kemudian tiba-tiba tahun 73 PT Babib Undip itu masuk, negara memberikan hak guna bangunan pada mereka. Dikala dahulunya sebelumnya tanah itu sudah dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat Punden Rejo. Tiba-tiba masuk hak guna bangunan seluas 7,3 hektar sekian. Kemudian sejak saat itu, sejak hak guna bangunan itu keluar izinnya, perusahaan yang memegang izin tidak pernah menggunakan tanah tersebut. HGB itu diperuntukkan guna investment perkantoran pabrik pada saat itu. Tapi ternyata sampai hari ini bahkan
perusahaan itu tidak mengelola. Artinya tanah itu ditelantarkan oleh perusahaan. Dan kemudian masyarakat lebih membutuhkan tanah itu. Ditambah lagi secara historis, masyarakat sudah jauh memanfaatkan lahan itu. Dan kebermanfaatannya itu sudah jelas dirasakan oleh masyarakat. Oke, berarti cukup lama juga lahan ini tuh tidak dimanfaatkan ya oleh PT LPI. Nah, kalau kita merujuk pada peraturan pemerintah tahun 97 soal pendaftaran tanah, hak guna bangunan itu bisa hapus karena pertama ditelantarkan. Kemudian syarat perpanjangan hak guna bangunan atau hak guna usaha itu bisa diperpanjang ketika tanahnya dimanfaatkan oleh pemegang izin. Tapi secara faktual di lapangan hari ini tanah itu pertama ditelantarkan, kedua sudah digarap dan dimanfaatkan oleh masyarakat, ketiga lebih parah lagi pasca pengerusakan, tanahnya ditanami tebu oleh perusahaan. Nah, ini sudah menyalahi izin. Ini yang sangat disayangkan sebenarnya. Kemudian untuk bangunan. Dan kita sudah memaparkan ke Wakil Menteri ATR BPN, sudah bertemu bersama warga, sudah bertemu Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, sudah bertemu dengan Kantah pada saat itu, kemarin. Kami menanyakan bagaimana respon dari instansi terkait, dari BPN sebagai pemegang bolanya. Ini ada tanah yang sudah dikuasai oleh masyarakat, kemudian dan mereka lebih membutuhkan. Pihak perusahaan menggunakannya itu tidak sesuai izin, peraturan sudah jelas, tadi seperti apa yang disampaikan di awal, tapi tidak ada tindakan apapun. Artinya, kalau kita melihat pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, negara ini, pemerintah, BPN, melalui BPN, dia tidak melakukan tindakan apapun. Dia by commission kalau dalam konsep HAM. Dia membiarkan tindakan yang salah. Pemerintah sedang membiarkan tindakan yang salah. Kenapa ada tindakan yang salah kok tidak ditindak? Melegalkan tindakan yang tidak legal. Seperti itu. Itu yang sangat disayangkan. Padahal masyarakat ini lebih membutuhkan. Bayangkan saja, lahannya ada di Punden Rejo, pihak luar masuk, dia tidak ngapa-ngapain, sedangkan petani Punden Rejonya sendiri tidak punya aset di situ dan tidak bisa memanfaatkan lahannya. Itu yang sangat miris. Artinya di desa Punden Rejo itu ada ketimpangan penguasaan lahan. PT LPI boleh mengelola tapi tidak dikelola, sedangkan petani yang sudah lama memanfaatkan tidak boleh. Sedangkan kalau kita merujuk pada peraturan-peraturan tadi, tanah itu seharusnya untuk rakyat, bukan terutama petani ya, yang lebih membutuhkan, bukan untuk kemudian korporasi yang besar, yang mereka punya sumber daya yang lebih banyak, sedangkan masyarakatnya sendiri di desa sangat kekurangan. Lalu gimana, kan tadi sudah menceritakan bahwa sempat bertemu dengan menteri ya, terus bagaimana reaksinya Bapak Menteri? Ini yang menarik sebenarnya. Seharusnya itu kan BPN punya keberpihakan kepada masyarakat. Mengapa saya bilang seperti ini? Karena negara kita sudah sepakat bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Pemerintah itu dia sebagai pemegang mandat rakyat, bukan pemegang mandat dari pihak-pihak lain. Artinya, suara masyarakat adalah suara yang harus penting dipertimbangkan. Seperti itu. Kalau berdasarkan putusan MK kemarin, masyarakat itu punya hak untuk didengar, dan tidak hanya didengar, tapi dipertimbangkan secara betul. Tapi bertemu langsung dengan Bapak Menterinya? Kemarin bertemu langsung dengan apa kata Bapak Menteri? Wakil Menterinya? Bapak dari Wakil Menteri, Wamen mengatakan bahwa kami akan coba untuk melakukan mediasi antara warga dengan PT LPI. BPN akan menjadi mediator. Ini yang sangat disayangkan. Karena apa? Justru BPN yang pegang bola, dia yang punya otoritas untuk membuat kebijakan atau mencabut, bahkan mereka punya hak untuk mencabut itu, karena secara faktual sudah jelas sekali. Nah, tapi mereka justru seakan-akan hanya jadi wasit di dalam itu, di dalam mediasi. Kalau misalkan BPN tegas, ya
secara faktual, secara hukum, secara normatif sudah jelas, tambah lagi faktualnya juga sudah jelas, ditambah lagi kalau ditarik dari segi historis juga sudah jelas. Terus apalagi yang kemudian jadi pertimbangan BPN? Bahkan kami itu, warga itu siap ketika nanti apabila BPN mencabut izin dan digugat oleh PT LPI, kami siap untuk mendampingi BPN. Oke, kalau ini kan kita sudah berbicara ke ranah hukumnya ya. Tentu saja di sini adalah BPN memang sebagai mediatornya itu. Nah, jadi eksekutornya tetap nanti di pengadilan mungkin gitu. Nah, ini upaya hukum apa yang dilakukan untuk merebut kembali hak-hak petani Desa Punderrejo ini? Baik. Baik Mas, tanggal 21 kemarin petani kan sudah mengajukan permohonan penolakan. Sehingga tambah. Jadi sejak tahun 2000 itu LBH Semarang bersama warga Punderrejo itu sering kali melakukan upaya-upaya non litigasi. Upaya-upaya non litigasi mendorong datang ke DPRD, datang ke BPN, datang ke Komnas HAM untuk menuntut haknya. Jadi memang yang jadi pilihan adalah tidak melalui upaya-upaya pengadilan, tapi upaya-upaya non litigasi. Seperti kemarin kita sudah mengirim surat permohonan redistribusi lahan ke Wakil Menteri. Jadi pada saat ketemu Wakil Menteri itu kita sekalian menyerahkan surat permohonan redistribusi lahan dan permohonan keberatan atas perpanjangan HGB apabila diperpanjang. Terus kemudian kami sebelumnya sudah bertemu dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian ATR BPN Jawa Tengah. Kami sudah bertemu Komnas HAM, sudah bertemu dengan Kantah kemarin. Nah, kemarin juga baru-baru ini tanggal berapa kemarin? 21 hari Selasa kemarin. Iya, tanggal 21 hari Selasa. Masyarakat sekitar 100-an lebih datang bersama-sama ke BPN Kantah, Kabupaten Pati, untuk mengirim surat keberatan perpanjangan HGB. Nah, tujuannya apa? Kenapa kemudian kami datang bersama-sama? Untuk menunjukkan bahwa ini adalah permasalahan masyarakat, permasalahan orang banyak. Ini berkaitan dengan permasalahan orang banyak, bukan permasalahan satu orang saja atau 1-2 orang. Tapi ini menjadi bukti bahwa tolong sebagai pemegang kebijakan yang punya otoritas, kami sedang menuntut hak kami nih. Ini hak masyarakat luas, bukan hak beberapa orang gitu. Dan mana keberpihakan instansi itu terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat Punderrejo. Hasilnya Mas, poin-poin. Nah, kemudian tanggal 21. Okay. Kemudian pada saat itu kami meminta komitmen kepada BPN Kantah, meminta komitmen agar kalau misalkan BPN ini tegas, ya kalau ada izin yang masuk, karena kan nanti mereka akan tahu kan, ke PT LPI akan mengajukan izin kan pasti. Nah, mereka akan tahu tuh. Tolong jangan kemudian diperpanjang, tapi ini tidak dimasukkan oleh BPN. Mereka nggak mau untuk memasukkan poin itu. Bahwa tidak akan memperpanjang HGB yang akan habis tahun 2024. Oh begitu. Jadi itu yang sangat disayangkan. Mereka hanya mencatat tuntutan-tuntutan warga. Menurut kami seperti itu semua instansi pun bisa untuk menghantarkan ke atas. Kami kan meminta komitmen, bukan meminta tuntutan kami terus kemudian ditulis dan dilaporkan. Karena sudah melaporkan ke atas, sudah ke Wamen gitu. Setelah melalui perjuangan yang demikian panjang dan otomatis melelahkan ke sana ke sini, bertemu dengan berbagai instansi, apakah tidak ada keinginan dari kuasa hukumnya untuk membawa kasus ini ke peradilan? Ya, jadi sebenarnya dalam konteks peradilan itu tidak kemudian dijadikan sebagai pilihan utama dalam perjuangan hak atas tanah. Bisa misalkan seperti ini, semua peradilan itu kita menganalogikan bahwa nggak semua permasalahan itu bisa selesai lewat jalur peradilan. Selama jalur non litigasi ini bisa dilalui, kita
sedang mengupayakan hal itu dulu. Mungkin untuk pembuktian yang tentang sertifikat tadi, ada yang mengatakan bahwa tahun 1904 ini, itu kan mungkin kalau di peradilan pembuktiannya akan lebih ini lagi gitu, apa namanya, terasa gitu pembuktiannya dan akan mengikatkan hasilnya itu. Bagaimana? Nah, berkaitan dengan ini sebenarnya kalau misalkan kita tidak perlu menempuh upaya peradilan, akan tetapi BPN itu mau serius dalam menangani hal ini, itu semua sudah selesai. Kita udah, ini buktinya sudah jelas. Kita kemarin juga udah membuktikan, bahkan kami itu membuat semacam proposal tuh, fakta di lapangan itu seperti apa, foto-fotonya, video-videonya, kami paparkan semuanya di hadapan Wakil Menteri ATR BPN kemarin. Bahkan tidak hanya Wakil Menteri yang hadir, Kanwil pun, kepala Kanwilnya ikut hadir di situ. Artinya pemegang bolanya itu kan BPN. Kalau misalkan BPN mau tegas seperti apa yang tadi disampaikan di awal, memegang mandat rakyat, ya itu bisa segera diselesaikan sebenarnya. Oke, baiklah. Sekarang terakhir ya mungkin kepada Pak Fajar. Oh iya, nanti kita kasih segmen terakhir untuk perwakilan dari petani Punden Rejo. Ini untuk LBH-nya sendiri mungkin. Terakhir, seberapa besar keyakinan dari LBH Semarang ini dalam mengawal kasus ini? Oke, karena ini merupakan permasalahan orang banyak, dan kami tidak bisa berjalan ketika kondisi masyarakatnya juga tidak solid. Artinya kalau misalkan kekuatan masyarakat ini besar, kami rasa negara itu memang kalau misalkan agak sulit, mereka akan berbuat baik ketika tidak dipaksa. Oke, berapa persen keyakinan bakal menang? Saya tidak bisa menjamin atau bilang bahwa ini akan menang. Tapi kalau misalkan warga mau berjuang, mari kita berjuang bersama-sama. Gitu. Karena tidak jadi poin yang sebenarnya itu menjadi nilai. Kita tidak boleh kemudian menjamin ke masyarakat bahwa kasus ini akan menang. Tapi kalau misalkan warga mau berjuang, ayo kita berjuang bersama-sama. Berarti bersatu kita teguh, berbicara kita runtuh. Oke, baiklah, kita kembali ke para petani. Yang mungkin harapan terakhir sebelum kami akhiri bedah opini pada siang hari ini, mungkin harapan dari petani sendiri apa, Pak, dengan perjuangan panjang petani Punden Rejo ini? Karena apa yang sudah diceritakan kebersamaan ini antara TV, dari TV TV Lingkar TV bersama petani, saya sebagai sesepuh desa, ya, tetap tanah tersebut harus kembali kepada rakyat kecil. Ini semboyannya seperti itu, harus kembali kepada, karena apa, sudah disampaikan kepada peraturan-peraturan yang betul-betul peraturan ini sudah dimanipulasi oleh pemegang peraturan sendiri. Sudah dimanipulasi. Jelas kok 7394 itu kan tidak ada bangunannya, itu kan harus sudah diberhentikan. Oke, baik, dari Pak Suri mungkin ada yang mau disampaikan ke pemirsa Lingkar TV? Ya gini, tujuan saya itu memangnya dulunya tinggalan tanah itu tinggalan nenek moyang harus kembali ke warga, masyarakat semua. Terima kasih. Nah, Bung Karno pernah berkata, hidup matinya sebuah negara ada di tangan sektor pertanian negeri tersebut. Ya, kita harap sengketa lahan ini dapat terselesaikan dengan baik dan kesejahteraan petani ikut terjamin ya. Saya Nalin RA dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri dan saksikan terus bedah opini hanya di Lingkar TV.